saya akan menyampaikan mengenai materi praktikum, yaitu manipulasi bit dan logika. Ini adalah pertemuan ke-9, semoga bisa dimaklumi dan bisa dipahami. Baik, untuk manipulasi bit dan logika, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai gerbang NOT, lalu yang kedua mengenai gerbang AND, selanjutnya adalah gerbang OR, lalu gerbang XOR, lalu setelah itu kita akan mulai masuk ke manipulasi bit. Kita akan menggunakan sintaks shift left untuk menggeser bit ke kiri. Kemudian yang terakhir kita akan membahas atau mempelajari mengenai manipulasi bit atau menggeser bit ke kanan menggunakan sintaks shift right atau SHR. Baik, kita akan mulai. Untuk yang pertama, silakan rekan-rekan semua, teman-teman semua menyiapkan dan membuka emulator 8086. Kemudian di sini untuk pertama kita akan mempelajari mengenai gerbang NOT. Di sini kita bisa lihat untuk gerbang NOT ini atau operator NOT ini berfungsi untuk menginverse suatu nilai. Di sini kita lihat tabel kebenaran operator NOT. Nilai A semisal 0, sehingga jika diinverskan atau dinotkan maka nilainya akan menjadi 1. Jika nilai A adalah 1, maka jika diinverskan atau dinotkan maka nilainya akan menjadi 0. Untuk operasi NOT sendiri di assembler yang digunakan adalah sintaks NOT, kemudian masukkan tujuan berupa register, lalu kita masukkan sumber atau nilai yang mau kita notkan. Nah, di sini kita akan coba langsung menggunakan emulator 8086. Misalkan nilai di sini kita akan masukkan nilai AL. Oke, sebentar. Oke, misalkan kita masukkan nilai AL sebesar 3FH, kemudian kita akan notkan, kita langsung tuliskan saja not AL. Lalu setelah ini kita langsung emulate. Oke, langkah selanjutnya di sini kita lakukan single step, kita klik, maka di sini akan masuk nilai di register AL sebesar 3F. Kemudian kita klik lagi sekali, maka di sini kita bisa lihat di register AL muncul nilai C0. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa apabila register AL diisi dengan 3FH lalu kita akan lakukan proses NOT atau menginverskan, maka hasilnya adalah C0. Kita akan coba menggunakan perhitungan manual. Di sini kita misalkan punya nilai 3F. Kemudian 3 ini jika kita ubah ke bit bilangan kita akan ubah ke bilangan biner. 3 ini mewakili 0011, kemudian F sendiri ini adalah 111. Ini jika kita inverskan maka nilainya akan menjadi 1100, kemudian 0000. Nah, untuk 1100 ini adalah nilai C, sementara untuk 00 ini adalah nilai 0. Sehingga hasilnya cocok dengan emulator bahwa not dari nilai 3FH adalah C0H. Untuk berikutnya kita lanjut ke gerbang AND. Di sini kita bisa lihat untuk tabel operator AND. Kita lihat untuk nilai A jika A0, B0, maka nilai A dan B jika di N kan hasilnya akan 0, kemudian jika A
0 B1, maka di N-kan nilainya akan menjadi 0. Jika A1 kemudian B0 di N-kan maka nilainya 0. Jika A1 B1 lalu di N-kan maka nilainya 1. Sehingga bisa disimpulkan bahwa operator ini akan menghasilkan nilai 0 bila salah satu operannya bernilai 0 dan hanya akan bernilai 1 jika keduanya bernilai 1. Di sini kita bisa lihat jika A1, B1 barulah di N-kan nilainya akan 1. Sisanya nilainya pasti 0. Seperti itu. Kemudian jika kita ingin menggunakan assembler, maka kita bisa memasukkan sintaksnya berupa N, kemudian tujuan berupa register tempat menyimpan, lalu sumbernya. Nah, di sini ada contoh, kita langsung masukkan, teman-teman juga bisa coba langsung masukkan. Nah, saya langsung kopikan. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat, misalkan nilai AL adalah 3FH, kemudian nilai BL saya masukkan 1A heksa, kemudian saya N-kan AL dengan BL. Kemudian kita emulate, kemudian kita single step. Di sini kita bisa lihat sudah masuk nilai AL sebesar 3F, kemudian nilai BX sebesar 1A, lalu langkah terakhir adalah melakukan operasi N. Kita cek nilainya akan tersimpan di AL dan nilai hasil akhirnya adalah 1A. Nah, kita akan coba buktikan. Saya buktikan menggunakan notepad. Di sini saya punya nilai 3F. Kemudian satu lagi saya punya nilai 1A. Saya masukkan 1. Untuk 1 ini kita ubah ke bilangan biner, maka nilainya menjadi 0001. Kemudian untuk A sendiri, jika saya ubah ke bilangan biner, maka hasilnya akan menjadi 1010. Oke, kemudian ini saya lakukan operasi N, lalu hasilnya 0 dengan 0 hasilnya 0. 0 dengan 0 kita bisa lihat 0 dengan 0 hasilnya 0. Mohon maaf, kita tulis 0. 1 dengan 0 di N-kan menjadi 0 juga. Yang bernilai 1 itu jika keduanya bernilai 1. Berarti 1 dengan 1, 1, 1 dengan 1, 1, 1 dengan 0 hasilnya 0. Saya tulis 0. Lalu 1 dengan 1 nilainya 1, kemudian 1 dengan 0 nilainya 0. Nah, ini jika kita ubah ke bilangan heksa akan setara dengan 1A heksa. Sehingga sudah cocok dari hasil emulator dengan hasil perhitungan manual, nilai dari 3FH dan 1A di N-kan nilainya menjadi 1A heksa. Oke. Baik, berikutnya adalah gerbang OR. Nah, untuk gerbang OR ini dengan cara yang sama, saya tinggal ganti saja operasi N dengan OR. Nah, lalu saya emulate. Kemudian saya single step lagi, 3F sudah masuk. Lalu saya single lagi, single step 1A sudah masuk. Lalu saya single step lagi. Hasilnya adalah 3F. Oke, kita coba buktikan bersama-sama. Kita ubah bersama-sama ini menggunakan OR. Untuk OR, kita bisa lihat di tabel kebenarannya, jika 0 dengan 0 lalu di-OR-kan hasilnya 0. 0 dengan 1 di-OR-kan 1. 1 dengan 0 di-OR-kan 1. 1 dengan 1 di-OR-kan jadi 1. Sehingga dari tabel hasil kebenaran, kita bisa simpulkan bahwa operator logika OR akan menghasilkan nilai 0 jika kedua operannya bernilai 0. Apabila salah satu operan ada 1, maka hasil di-OR-kan akan pasti bernilai 1. Sehingga ini kita akan ganti. Kita OR-kan 3F dengan 1A. Hasilnya adalah 0 dengan 0, 0.
0 dengan 00, 1 dengan 01, 1 dengan 11, 1 dengan 11, 1 dengan 01, 1 dengan 11, 1 dengan 01. Dan ini setara dengan 3FH. Oke, seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian untuk gerbang XOR nanti silakan teman-teman coba sendiri, lalu cek apakah sesuai dengan tabel kebenaran. Kemudian teman-teman bisa coba untuk operasi XOR ini menggunakan, nih kalian bisa lihat, gunakan sintaks seperti ini. Gunakan nilai yang nanti dimasukkan adalah 0A 12 heksa, kemudian nanti di XOR-kan. Nah, nanti pastikan hasilnya sesuai dengan tabel kebenaran yang ada. Seperti itu untuk gerbang yang penting. Lalu kita langsung masuk ke manipulasi bit. Di sini kita bisa cek. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai operator shift left, di mana di sini kita akan menggeser operan ke kiri sebanyak operan-operan per bit. Nah, nanti ada bit kosong yang nanti akan digeser sehingga nanti efeknya akan diberikan nilai 0. Oke, kita bisa cek di sini. Misalkan kita akan atau kita menggunakan nilai atau menginputkan nilai 3F. Kemudian kita bisa tuliskan sintaksnya dengan menggunakan move AX, 3FH seperti yang ada di modul. Kemudian kita masukkan move CL, 3. Nah, untuk assembly, jika kita ingin menggeser 3 bit, 4 bit, 5 bit, dan seterusnya, kita wajib menggunakan register CL. Sehingga teman-teman kalau misalkan mau menggeser 3 bit ke kiri atau 4 bit ke kiri, tinggal ubah saja nilai di sini. Kalau misalkan mengubah atau menggeser 3 bit ke kiri berarti move CL, 3. Menggeser 4 bit ke kiri berarti move CL, 4. Dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian di sini kita bisa cek lagi untuk shift left, kita masukkan SHL AX, CL. Kita tinggal masukkan sehingga di sini kita bisa lihat 3FH ini akan digeser sebanyak 3 bit ke kiri dengan menggunakan sintak SHL AX, CL. Nah, ini tinggal teman-teman kopikan langsung ke emulator 8086. Di sini saya langsung kopikan. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan. Lalu saya misalkan seperti ini. Nah, ini langsung bisa teman-teman emulate. Nah, seperti ini, lalu single step 3F. Di sini kalian bisa lihat. Nah, 3F akan masuk, ini step pertama. Lalu single step lagi, yang berikutnya ini akan digeser sebanyak 3 bit, maka akan masuk di register CL sebesar 3. Lalu single step lagi, maka akan muncul nilai F8 di sini nih di AL. Kita hanya memasukkan nilai AL saja. Hasilnya adalah F8. Nah, di sini kalian bisa lihat sehingga kalau misalkan digeser sebesar atau sebanyak 3 bit, maka 3F ini akan menghasilkan F8. Nah, di sini kita bisa lihat apabila nilai 3F yang bernilai 0011 1111 ini digeser, pertama, jika digeser 1 bit ke kiri, maka di sini nilai 0 akan berubah jadi 1. Dan yang paling ujung akan berubah jadi 0. Lalu jika 1 bit lagi digeser, maka nilai 0 jadi 1 dan 0 1 di belakang menjadi 0. Kalau digeser lagi sebanyak 3 bit, maka karena di sini sudah full 1, kemudian yang belakang dirubah dari 1 menjadi 0. Apabila ini dikonversi ke bilangan heksa, maka akan menghasilkan F8 heksa. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang terakhir adalah shift right. Untuk shift right ini kita menggunakan
Sintaks SHR mirip dengan SHL, hanya saja kita tinggal mengganti SHL menjadi SHR yang artinya adalah shift right, sehingga pada saat kita emulate di sini kita lihat single step 3F, lalu kita single step lagi masuk CL, kita akan geser dia ke kanan sebesar 3 bit, maka akan menghasilkan nilai 7 heksa. Nah, jadi hasilnya adalah 7 heksa. Teman-teman bisa lihat di modul. Sini kita bisa lihat 3F ini jika diubah ke bilangan biner hasilnya 00111111. Kemudian digeser 1 bit ke kanan, ini akan mengakibatkan nilai 1 berubah jadi 0. Karena yang belakang sudah 1 semua, kita tidak ubah apapun. Lalu shift right kedua, nilai 1 berubah jadi 0 karena kita menggeser ke kanan. Lalu shift right ketiga, nilai 1 menjadi 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 00000111 yang apabila diubah ke bilangan heksa hasilnya menjadi 7 heksa. Seperti itu. Oke, baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Berikutnya teman-teman bisa lihat slide presentasi untuk praktikum, lalu di slide terakhir ada tugas, silakan teman-teman kerjakan, lalu kalian nanti silakan buat lalu dikumpulkan melalui New LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.